tensi tinggi terus, nggak turun-turun kan, 180, 190. Habis itu dokter kan nyaranin buat dioperasi biar cairan yang tersumbat tuh lancar lagi gitu. Ya, saya sih ngomongnya udah, jangan dipikirin, tetap semangat, yang sehat, yang sabar. Iya, Mak, gitu aja. Mama juga gitu, Hadi ngomong gitu. Ibunya Eko Romadoni, Pak Kosim ini sedang dirawat. Minta doanya kepada semua sobat DN katanya ini. Di IGD kondisi Bu Aji tadi alhamdulillah sudah agak membaik, bisa makan telur. Saya lebih ngebayangin mereka next time. Itu aja yang saya takutin. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonyodan. Mamang sakit pala dan si Abu yang absen dan Pakun yang lagi gigitin es batu. Dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkli. Yo. Yes. Masih update seputar Hadi ya yang kemarin dapat izin datang ke pemakaman almarhum Bapak Sanos atau bapaknya Hadi gitu ya. Today Mamang mau ini aja nginfoin ada sempet cerita dari kakaknya Hadi ya kalau nggak salah saat ngobrol dengan Kang Deddy via Zoom itu ada menceritakan gimana sih awal sakitnya dan segala macamnya gitu, katanya sempet pulih, ada kayak bagus gitu kondisinya gitu. Ternyata seperti ini gitu ya endingnya. Terus juga hari ini ada dari Diskursusnet. Nanti kita lihat ada info apa yang bisa kita korek ya, sama dari Bang Jutek juga. Kita lihat seperti apa. Pertama meluncur dulu. Cus. Ninyo, ya. Kita buka dari Kang Deddy. Ada sedikit ngobrol-ngobrol nih ya. Ada yang bisa kita serap infonya kah? Dari menit 929 dulu, ceki-ceki. Play. Jadi Hadi sempat mengantar ke pemakaman. Iya, Pak, alhamdulillah. Nyolatin, Pak, alhamdulillah, Pak. Ikutnya enggak diborgol tangannya Hadi. Diborgol nggak tangannya Hadi tadi? Pas nyolatin enggak. Oh enggak ya? Waktu nyolatin enggak ya? Waktu nyolatin enggak. Jadi Hadinya ikut nyolatin, ikut ngantar ke makam. Nyolatinnya di rumah Hadinya. Oh, nyolatinnya di rumah, ya kan? Oh, alhamdulillah. Yang layat banyak, Bu? Banyak, alhamdulillah, Pak, banyak. Banyak. Jadi mulai sore nanti tahlilan. Iya, Pak, tahlilan. Oh, sore nanti tahlilan. Ibu nggak usah pusing ya. Tahlilan udah disiapin nanti semuanya ya. Nah, kemudian itu bapaknya sempat ini nggak kan waktu itu tanggal berapa, hari apa itu masuk rumah sakitnya tuh? Tanggal berapa sih? Pokoknya 10 hari, Pak. Udah apa sih sekarang tuh 10 hari, Pak. Dari pertama masuk rumah sakit 10 hari. Iya, jadi pas malam kalau nggak salah malam Kamis. Oh, tapi sempat siuman. Iya kan, itu tuh kan pertama kan masuk ke IGD, habis itu kan ke ICU, habis ke ICU kan itu tuh emang udah dikasih tahu ada pendarahan kan, Pak. Cuma tuh alhamdulillah pas 2 hari di ICU tuh itu tuh siuman. Bapak tuh udah sadar, terus tuh perlahan tuh udah bisa diajak kayak interaksi tuh udah bisa, misalnya Pak inget enggak misalnya sama Wulan, terus ya dia manggut-manggut itu, terus cuman udah mau minum jus gitu tuh kan, udah lewat mulut juga itu tuh pakai sedotan, terus udah makan bubur juga. Terus sudah ya? Iya sudah. Terus pas itu tuh kan ditanyain yang sakit apa, selalu pegang kepala itu tuh kan, tensi tuh tinggi terus tuh, Pak. Terus tuh tensi tinggi terus, nggak turun-turun kan, 180 190. Habis itu dokter kan nyaranin buat dioperasi biar cairan yang tersumbat tuh lancar lagi gitu. Jadi ya udahlah, kan saran dari dokternya begitu. Jadi pas Jumat kemarin tuh dioperasi. Tapi setelah dioperasi itu nggak kuat ya? Tapi tuh enggak, Pak, kan dioperasi. Terus kan Ulan kan nanya, ini nih maksudnya
pemulihannya berapa lama gitu, terus untuk sadarnya berapa lama. Bilangnya ini dalam masih pengaruh obat bius 24 jam. Cuma alhamdulillah pas malam tuh sebelum 24 jam tuh udah sadar itu tuh Pak. Terus kan Bulan nanya, ini maksudnya udah bagus semua, ini udah bagus semua Bu, tensinya juga udah normal, udah 120, 100, 110 udah normal, maksudnya udah nggak tinggi lagi. Terus paling cuma dibantu alat pernapasan aja, karena kan pas ke operasi kan napasnya belum stabil gitu tuh Pak. Iya, abis itu kan udah normal semua itu tuh, udah sadar juga. Terus pas siang tuh kan kalau di ICU kan nggak bisa ditungguin itu tuh, paling ada jam-jam besuknya. Terus kan ke situ tuh iya masih normal, pas siang tuh jam 11-an tuh sadar melek, maksudnya tuh buka mata, udah normal semua. Terus pas terakhir tuh mama yang masuk tuh abis sholat terus tuh Pak, akhirnya tuh itu apa sih, sholat dulu terus masuk dan itu Pak, terus lihat Bapak tidur, pas tidur itunya tuh tensinya udah nggak ada Pak, nggak ada gini, jadi saya tuh gimana minta sama perawat itu gimana suami saya, terus langsung dikerjain Pak. Oh, akhirnya nggak ada, sudah hilang. Iya, Pak, nggak ada, dipakai tunjuk gitu. Oke, berarti sebenarnya dari kondisi secara medis kelihatannya sudah membaik, sangat-sangat membaik ya. Di awal katanya setelah 2 hari sudah siuman, bisa merespon. Tadi juga aku baru tahu bisa makan dari mulut gitu ya, disuapin apa? Jus katanya. Jus, bubur gitu kan dan segala macamnya ya. Terus Jumat sudah dilakukan operasi dan dicek kondisinya sudah sangat normal gitu, ibaratnya sudah membaik. Bahkan Sabtu jam 11-nya pun tadi Wulan bilang kan dia ngecek sudah siuman gitu, sudah membaik di situ. Cuman pada saat sekitar jam 1 kurang itu ya, saat mamahnya Hadi menengok gitu, sudah tiduran. Terus mungkin yang dimaksud tensi tadi indikator ini kali ya, yang denyut jantung itu ya mungkin sudah datar. Akhirnya minta bantuan perawat untuk di apa? Pacu jantung. Iya, CPR ya. Yang gejrek-gejrek itu ya. Oke. Ini menarik juga nih Santuy People. Atau mungkin di siumannya itu tetap mikirin Hadi itu. Karena nanti mungkin kita play ya di diskursus ya, semoga ya sedikit dijelaskan kalau ya memang pemikir bapaknya gitu, cenderung pendiam, pemikir, jadi stres dipikirin sendiri ya, biasa ya pada bapak-bapak pada umumnya kalau ada pikiran gitu kan. Itu kali yang bikin ngedrop lagi kali ya, sampai akhirnya nggak ada. Ya jujur aku shock juga kalau nggak dengar perkembangannya dari Wulan barusan, ceritanya itu kan cenderung membaik ya. Iya. Kaget juga gitu ketika drop di akhir gitu, pas ke operasi gitu ya. Justru di saat kondisinya benar-benar full membaik gitu, tensi udah turun, siuman, sudah ada interaksi dan segala macamnya gitu. Iya, jadi ya pasti kaget sih emang ya. Kecuali misalnya kayak makin parah mungkin kayak ya udah maksudnya kayak udah ada pikiran ke sana gitu kan. Ini kan masalahnya ini membaik gitu. Kaget juga, kaget. Coba lanjut dikit kali. Lanjut. Jadi pasca operasi itu justru kondisi tubuhnya sudah tidak bisa lagi bertahan ya. Iya Pak. Iya, sudah waktunya mungkin perjalanannya. Mudah-mudahan ibu dan keluarganya memiliki ketabahan dan daya tahan melewati badai yang begitu berat ini. Gitu. Iya Pak, amin. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, kita akan terus berusaha melakukan apa yang terbaik buat ibu dan keluarga. Yang penting ibu tidak mengalami problem urusan ekonomi. Gitu loh. Iya Pak, makasih Pak. Kalau urusan ujiannya berat, urusan hukum, urusan bapaknya meninggal, mungkin itu tidak bisa dihindari lagi hari ini. Yang bisa kami tolongkan, ibu tidak berat ngadepin rumah sakit, ibu tidak berat ngadepin pemakaman, ibu tidak berat ngadepin tahlilan, selamatan, biar ibunya tenang ya. Iya Pak. Gitu. Biar ibunya tenang. Nah, berarti nanti sore mulai tahlilan ya Bu ya? Iya, nanti malam Pak, habis Isya.
Oh, habis Isya mulai tahlilan. Ya kan nanti bekal-bekal sudah cukup kan? Sudah ada semua. Ya, Pak. Nah, sudah. Ya Ibu Ibu tenang semuanya ya. Nanti ada Haji Mumu, ada Made, ada Gilang yang nanti Ibu bisa WA kalau ada hal-hal yang diperlukan, insya Allah kita bantu sampai tuntas ya. Iya, Pak. Yang penting Ibu sehat ya, ibunya harus sehat. Iya, Pak. Ibunya harus sehat, jangan terlalu banyak pikiran, fokus pada kesehatan Ibu. Ya, saya yakin Ibu sudah berpasrah semuanya pada Allah dan yakin akan mendapat jalan terbaik. Iya, Pak. Ya, terima kasih juga ya Kang Deddy sudah membantu meringankan dari satu sisi gitu kan, biar nggak terlalu banyak beban yang ditampung sama ibunya ya, ibunya Hadi ya. Karena takutnya diem-diem kepikiran juga, ngedrop lagi gitu kan. Ya mungkin sekarang bisa fokus recovery gitu, terus masalah hukum benar-benar serahkan sama tim penasihat hukumnya gitu kan. Yang urusan netizen mengawal nanti serahkan sama teman-teman Saladara yang masih berjuang meng-up konten biar di-up lagi sama teman-teman netizen gitu kan. Iya. Mungkin sekarang masih belum works karena aku nangkapnya masih musim liburan. Nah, kemungkinan nanti lihat arah anginnya itu di Januari ketika memang sudah masuk lagi aktivitas seperti biasa. Nah, itu kita bisa ngelihat teman-teman netizen mau ngegas masalah ini lagi apa enggak gitu ya. Yang jelas usaha buat ngawal tetap ada. Nanti kita tunggu teman-teman netizen kesiapan stamina-nya ya. Iya, dan buat keluarga terpidana yang penting sekarang bener kata Kang Deddy tadi, fokus ke kesehatan dulu aja. Maksudnya jangan terlalu mikirin, ya mikirin boleh tapi jangan terlalu over gitu ya Mang ya. Jangan terlalu distresin gitu. Hukum serahkan sama tim PH. Terus gimana nih teman-teman netizen, suaranya masih belum kedengeran nih misalnya kayak gitu ya. Serahkan sama teman-teman Saladara yang memang kayak Erwin, terus siapa lagi tuh yang Kang Ferry gitu yang biasa nge-up buat mencari ini kan atensi teman-teman netizen gitu ya. Serahkan pada bagiannya masing-masing aja gitulah ya. Sekarang kita ke diskursus meluncur. Iya. Mungkin memang akan lengkap-lengkap nanti time code-nya. Pertama mau dari menit 23.51 dulu saat mamanya Hadi sempat berkomunikasi katanya sama Adi perihal gerasi dan beberapa komunikasi lain yang dari Diskursusnet seperti biasa. Yang videonya live tadi kondisi terkini Ibunda Hadi setelah Karsana wafat nih Kang Roa, mohon izin padahal udah izin japri-japrian itu ya. Ada Kang Roa, ada Bang Reza dan keluarganya Hadi Ceki. Play. Ya, Ibu, bagaimana kalau misalkan ada tawaran gerasi dari Hadi, ada tanggapan nggak? Nggak mau. Hadi nggak mau. Kenapa katanya nggak mau? Ya orang nggak ngakuin sih Pak, jadi dia nggak mau. Ya tegas ya, jadi Hadi termasuk dari salah satu yang tegas menyatakan tidak mau ya untuk. Iya, tidak mau, biarin di situ aja sampai ini busuk di situ, nggak apa-apa mati. Ya, kami dari Diskusi NATO sekali lagi menyampaikan belasungkawa dan ikut berduka cita atas meninggalnya Pak Karsana, Ibu. Iya, Pak. Kemarin setelah pulang dari pemakaman, apa pesan dari Hadi, Bu? Atau apa yang Ibu pesankan sendiri ke Hadi? Ya, saya sih ngomongnya udah, jangan dipikirin, tetap semangat, yang sehat, yang sabar. Iya mah, gitu aja. Mama juga gitu, Hadi ngomong gitu. Mama jangan dipikirin, udah sabar, udah enak, papaku udah tenang, ya udah saya tuh gitu Pak, ngomong gitu aja. Ini maaf saya lupa ini Bu, saya lupa. Hadi ini sudah berkeluarga belum ya? Belum Pak, mau nikah 2 minggu lagi itu tuh Pak rencananya tuh Pak. Waktu kejadian itu? Iya. Nah sekarang calon istrinya itu masih ada? Udah nikah Pak. Udah nikah. Anak satu Pak. Nah kalau saya boleh tahu ini Mbak yang berjilbab hitam atau coklat? Mbak Wulan. Mbak Wulan ini adalah adik dari Hadi. Berarti Hadi dulu sudah sempat berencana berumah tangga ya? Iya Pak. Akhirnya sang belahan jiwa memutuskan untuk menempuh jalan yang berbeda ya, tidak menunggu Hadi ya.
Ibu, dengan nggak adanya Bapak, siapa sekarang ini tulang punggung keluarga, Bu? Tulang punggung ya bapak sih tulang punggungnya. Sekarang udah nggak ada. Iya, sekarang udah nggak ada. Jadi Hadi ini anak keberapa, Bu? Dari berapa bersaudara? Anak pertama Pak Hadi, terus Wulan, sama yang kecil udah 3 Pak anak. Iya, iya. Bu, ada Eh, tidak yang mau Ibu sampaikan ke polisi? Enggak, Ibu tidak punya pemikiran atau unek-unek apapun ke polisi? enggak Pak. Kalau ke hakim, Ke hakim enggak, ke Pak Aibtu Rudiana, enggak lah, udah. ke Pak Prabowo, Ya ke Presiden? Prabowo ya mintanya dibebaskan Pak. Enggak salah, minta dibebaskan. Itu aja Pak. Kenapa kalimat itu tidak ingin Ibu sampaikan ke hakim? Enggak, sayangnya enggak ini. Hmm. Ini Sobat DN ya, bagaimana masyarakat biasa seperti kita-kita akhirnya kan Ya, sayangnya. komunikasinya tuh ke presiden. Presiden tuh akhirnya seperti tempat mengadu yang terakhir gitu. Iya. Padahal tanpa maksud saya menggurui ini, kalau memang ingin Hadi bebas, semestinya itu kan disampaikannya ya ke otoritas penegakan hukum, bukan ke presiden. Tapi harapan akan hukum itu ternyata oleh masyarakat ya masyarakat merasa itu harus dikomunikasikannya ke presiden. Mungkin seolah presiden itu diposisikan sebagai seorang bapak gitu ya, tempat mengadu gitu. Bersimpuh, berkeluh kesah kepada sang bapak, kepada presidennya. Padahal sekali lagi, harapan akan nasib hukum Hadi kan ya, menurut saya sepatutnya disampaikannya ke lembaga penegakan hukum, polisi, ke hakim, semacam itu. Bukan berarti salah, tapi inilah saya pikir kejujuran sekaligus kepolosan dari masyarakat awam yang mencoba untuk berkeluh kesah kepada siapa yang dianggap bisa mengelola negara ini secara lebih baik. Ini Mas. Sorry dipotong dulu ya. Aku tertarik banget saat part barusan itu ya. Hmm. Iya, Bang Reza menegaskan kayak ini loh sampelnya loh. Di mana harusnya sebenarnya sudah ada kamar-kamarnya, bagian untuk mengadu perihal apa gitu kan keluh kesahnya. Iya. Tetapi tadi kan bisa kita lihat ibunya Hadi itu kayak enggak lah Pak. Ada yang mau disampaikan ini? Enggak lah gitu. Pas begitu ada sampaikan presiden langsung berkeluh kesah gitu kan. Itu kan tandanya berkurangnya Kepercayaan. iya masyarakat terutama masyarakat awam ya Iya. kepada lembaga-lembaga tertentu terkait. gitu ya. Ya. Miris sebenarnya miris gitu. Ya aku ngerti sih Mang, karena mungkin ya itu udah saking kecewanya sampai kayak ada pesan enggak lah udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kayaknya percuma deh gua ngomong gitu. Kenapa yang pesan buat presiden gak disampaikan ke bagian yang terkait yang memang bisa menangani masalah itu? Enggak. Iya mau gimana juga kalau berdasarkan Bang Rismon, Pak Susno gitu terus sama beberapa kreator yang meriset soal background ketua yang memutus itu kan. Ya tanggal 1 udah enjoy life, pensiun gitu kan. Sedangkan keluarga dari 7 terpidana tanggal 1 masih harus berjibaku nyiapin mental diri itu, kejaga kesehatan diri sambil deg-deg nunggu apa ya langkah hukum yang akan dilakukan oleh tim nasihat hukum gitu, sambil deg-deg nunggu teman-teman netizen punya stamina enggak mengawasnya gitu. Aduh sangat-sangat terbalik. Potret yang sangat-sangat terbalik, tolonglah ya. Ini sebenarnya sebuah rapot jelek gitu. Soal bertubi-tubi. Iya. Bertubi-tubi gitu. Aduh, tolonglah ya. Coba lanjut dikit, ada apa? Lanjut. Ciki-ciki. Play. Ya, Mas aja sebentar ini saya tidak bisa mengabaikan dulu komentar dari Sobat DN yang terus-terusan bahkan sampai menyematkan stiker ke Diskursus Network. Terima kasih buat Titi Sain dari Hong Kong.
mengabarkan bahwa ibunya Eko Romadhoni, Pak Kosim ini sedang dirawat. Minta doanya kepada semua sobat DN katanya ini. Betul ibunya Eko sakit ya, Bu ya? Ibu mendengar juga, Bu? Belum mendengar, Pak. Ya, di sini sobat DN semua terus mengabarkan di komentar bahwa ibunya sekarang sedang dibawa ke rumah ibunya Eko Romadhoni. Iya, baru tahu saya juga Pak dari kabar Bapak tuh. Tadinya sih tahunya kontrol cuci darah Pak di rumah sakit tuh ketemu. Hmm. Ibunya Eko lagi terbaring sakit di rumah sakit. Mohon doa keikhlasan mendoakan semoga lekas sembuh. Dari Renayawati semua mengabarkan ini. Luar biasa perhatian dari Sobat DN. Warga yang memang di mana-mana nih Mas, di luar negeri semua juga memperhatikan bagaimana diskursus mengawal ini, bagaimana kemudian keluarga terpidana menjalani hari-harinya menunggu PK. Ya, kita doakan ya Sobat DN ya. Bu Haji masuk rumah sakit. Oke, ya, oke, terima kasih Sobat DN atas informasinya. Ibu, Coba aku mau tanya Kang Ferry dulu ya. Saya lagi berada di rumah sakit Gunung Jati di IGD. Kondisi Bu Haji tadi alhamdulillah sudah agak membaik, bisa makan telur. Maaf tadi pas Kang Denny telepon saya lagi di jalan naik motor, Kang. Ini posisinya masih di rumah sakit. Ya tadi kita sempat ngecek-ngecek live-nya Kang Ferry ya, dan teman-teman gitu ya, banyak emang penonton Kang Ferry juga yang menginfokan bahwa iya benar sakit, cuman video detailnya nanti Mama masih cari tahu konfirmasinya ya. Tadi sempat nanya Bu Titin, ternyata Bu Titin juga ada di taunya dari sini gitu, pada saat live bareng di sini gitu. Cuma memang tadi dari Bu Titin tuh disampaikan kemarin tuh nggak hadir karena kondisinya sedang sakit gitu. Waktu pemakamannya Pak Sanas ya nggak hadir. Nanti kita cari konfirmasi selanjutnya ya. Ini kita lanjut, kita ada apa nih, ceki-ceki? Play. Bu, di situ ada Bu Titin Bu ya, bisa ngobrol dengan Bu Titin Tuh, sebentar. Ada. Tuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu tetap setia nih, walaupun sekali lagi bukan sebagai pengacara salah satu terpidana Bu ya. Karena tetap aja, karena saya ada di Cirebon, kemarin juga ketika koordinator untuk kepulangan Hadi dari lapas untuk ini kan Pak Ian Huta Barat. Nah Pak Ian tetap Bu meminta saya dan Bu Wiwi untuk mengawal Hadi pada saat tiba di rumah, mengapit gitu. Itu benar Bu informasi bahwa ibu dari Eko sekarang sesak nafas. Soalnya kemarin tuh tidak hadir di pemakaman, katanya lagi sakit, mungkin berkelanjutan. Karena saya belum dapat informasi, tapi kemarin memang ibunya Eko tuh tidak hadir di pemakaman. Ibu, bagaimana Ibu kemudian menyikapi penantian yang tak berujung ini nih Bu, dari keluarga terpidana sampai akhirnya ada yang meninggal segala. Ya mungkin itu harapan saya, mungkin kalau saya sampaikan harapan saya luar biasa tinggi, sangat tinggi mungkin dibanding yang lain. Karena yang saya hadir di 2016, saya tahu betapa sulitnya saya waktu itu untuk menyatakan kalau 8 terdakwa waktu itu nggak salah. Kemudian di 2024 ada suasana yang sangat berbeda. Bagaimana di sidang PK dihadirkan orang-orang hebat. Jadi mungkin harapan saya luar biasa tinggi karena dulu kalau boleh dibilang saya sendirian. Saya lapor sana sini juga sendirian. Tiba-tiba saya disupport oleh kekuatan yang besar. Ada orang-orang hebat yang tidak pernah hadir di Cirebon, tiba-tiba datang ke Cirebon hanya untuk sebagai saksi di persidangan. Kalau orang punya keyakinan 100%, saya mungkin lebih dari itu. Karena saya yang tahu suasana sidang di 2016, kemudian saya juga tahu sidang di 2024. Rasanya mustahil sidang PK itu ditolak, itu yang pikiran saya saat itu.
Apalagi setelah di saat sidang, anak-anak juga nanya, Bu, kalau bebas kita langsung pulang ya hari ini. Jadi mereka pikirnya pada saat putusan itu mereka bisa langsung pulang. Walaupun saya sudah menyatakan nanti yang memutuskan itu Mahkamah Agung. Jadi prosesnya di sana saya bilang. Tapi kan harapan anak-anak seperti itu. Setelah sidang juga sambil menunggu keputusan bahasanya sama, kapan sih Bu pulangnya? Kok lama sekali. Rivaldi ngomong gitu, saya pengen udah ini Bu. Kemudian juga Sudirman, Ibu kangen pengen pulang, pengen lihat Mimi, pengen makan masakan Mimi. Jadi semua juga berkeluh kesah yang sama. Ketakutan saya ketika orang tua Sudirman meninggal, ibunya Sudir. Saya punya ketakutan yang luar biasa. Saya khawatir banget. Bu, saya mau tanya nih Bu ya. Ya. Sebelum masalah 7 terpidana ini kembali naik ke permukaan, berarti sebelum ada rencana PK segala macam, saya bayangkan bahwa 7 terpidana ini kan sudah ya relatif sudah bisa menyesuaikan diri dengan fakta bahwa mereka akan tinggal di lapas untuk selama-lamanya. Gitu Bu ya? Ya. Artinya betapapun mereka tetap tidak melakukan apapun yang dituduhkan kepada mereka, tapi sekali lagi mereka sudah mencoba untuk berkompromi dengan kenyataan getir bahwa mereka harus berada di sana hingga akhir hidup mereka. Nah, tiba-tiba sekarang putusan PK 180 derajat berbeda dari yang menjadi ekspektasi semua pihak. Ada tidak kekhawatiran pada diri Ibu bahwa jangan-jangan kondisi para terpidana ini di dalam justru akan jadi anjlok jauh lebih berat ketimbang dulu ketika mereka berperkara di tahun 2016? Ya, justru ada beberapa pengacara, ya mungkin pengacara wanita seperti saya, kemudian Bu Wiwi, itu kalau komunikasi sama. Ada kekhawatiran yang luar biasa dari saya, dari Bu Wiwi. Mudah-mudahan anak-anak kuat. Itulah sebabnya ketika keputusan disampaikan. Nah, kalau saya bilang ya Allah, saya ngeri ngebayangin mereka naik. Itu aja yang saya takutin. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Aku ngomong seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kuat. Mudah-mudahan anak-anak percaya tim sedang memperjuangkan itu. Itu dia ya, soal kekhawatiran ya. Karena mungkin sebelum viral lagi terus PK gitu kan, kayak udahlah mau apain lagi gitu. Nah setelah viral lagi terus PK, harapan itu tumbuhnya nggak nanggung-nanggung lagi sampai di titik maksimal gitu kan, berbanding terbalik dengan 2016 saat rekonstruksi disuarakin segala macam. Sekarang dukungan datang, banyak dukungan kan, tetapi hasilnya tidak sesuai, itu bisa bikin makin drop tuh. Ya akhirnya mungkin balik lagi, mungkin mereka tahu ini all out nih, semua amunisi sudah dikeluarkan gitu, ternyata hasilnya tidak sesuai gitu. Ya mungkin buat mikir amunisi kedua aja, atau mungkin buat mikir PK kedua amunisinya apa aja, mereka kayak nggak bisa gitu ya, apalagi amunisinya. Iya. Itu yang mungkin akhirnya yang aku tangkap ya, poin di situ yang bisa menjadi potensi untuk dalam case ini nekat, yang tadi sempat disebutkan Mama Bu Titin, itu aksi-aksi nekat itu yang dikhawatirkan ya. Iya, ditambah lagi dengan beberapa kabar duka yang deket-deketan ini gitu, memang ya makin gitu. Pasti apa ya, bebannya tuh makin berat pasti mereka di dalam. Sumpah bener-bener bukan terpukul lagi, terbanting, tergebot, tercambuk, terapapun itulah pokoknya mah ya. Tapi ya Mama mau nginfoin dulu ke Santuy People nih ya sebelumnya, soal yang mana sih ibunya Eko nih, coba meluncur. Ini nih Santuy People nih, kemungkinan besar ini ya, ini mohon maaf kalau misalkan salah ya, tapi kemungkinan besar ini di menit 6:12 di videonya Bang Juteng yang diposting 13 hari yang lalu, ini kemungkinan nih. Sejujurnya begitu ngedenger info tadi, aku juga rada-rada truk gitu. Iya. Karena apa? Aku mikirnya sebelum
PK naik dan harapan tumbuh itu aja memang sudah ngedrop kan. Memang harus cuci darah rutin kan. Ini dia nih ya. Aduh tolonglah ceki-ceki. Play. Pas putusan kecewa sakit banget. Ini istrinya Pak Kosim kan. Ya, tetap semangat ya. Semangat ya. Kita masih berjuang. Belum berakhir. Kenapa aku postnya pas bagian leher orang gitu ya. Tapi balik lagi, ya aku khawatirkan karena memang sebelumnya pun memang sudah ngedrop gitu kondisinya kan. Memang harus oh ini Kang Ferry ada besuk Bu Haji Kosim gitu. Memang harus berobat gitu. Coba kita cek dulu ya salvo atau meluncur. Yes. Ininya saat live tapi sepertinya sedang di perjalanannya Kang Ferry ya, mungkin nanti saat video ini di tag ya masih di perjalanan, mungkin saat people nanti bisa meluncur untuk ngecek kondisinya. Berarti bener judulnya aja besuk Bu Haji Kosim gitu. So tadi para penonton Kang Ferry pada nginfoin kalau ya selain memang biasa kontrol cuci darah, terus kondisinya memang lagi ngedrop, katanya sesak napas begitu kan. Gitulah ya. Ya mungkin ini sambil memang tunggu-tunggu kita kawal nanti kayak gimana informasinya, mungkin kita update besok ya sambil menunggu kelanjutan aja kali ya. Seperti biasa kita menuju ke Say Thank to Super Thanks dulu ya. Balik lagi kita doakan dulu semoga sehat-sehat ya. Sehat. Bentar lagi Januari pasti akan ada pergerakan di Januari ya. Oke, gas teman-teman netizen, yuk siapkan stamina, teman-teman Santuy People siapkan stamina. Pokoknya kita gas terus, jangan kasih kendor. Kita meluncur ke setting to Super Thanks. Cus. Yes. Super Thanks kita the one and only dari Kakak Saninata ya. Tidak bisa berword-word lagi. Keadilan sudah hilang di negeri Konoha ini. Dan banyak balasan yang sama juga kecewanya ya. Ya udah lah ya, habis. Sambil menunggu kelanjutannya. Closing. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Yaudah. Mamang si abu yang bolos, pakun yang baru barbar, dua tepi mangkok, cabut dulu dan ciao.